Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Iqbal, nomor daftar hadir 5, Latsar Angkatan 48 Kabupaten Tanah Tidung. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas saya dengan materi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan materi Workbook Pelayanan Publik. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tutor saya, Bapak Budianto Escape NS MHP. Baiklah, untuk yang pertama yaitu alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Karena seorang ASN merupakan pelayanan masyarakat dan mengabdi pada negara dengan tujuannya adalah untuk kepuasan masyarakat. Dengan adanya pelayanan publik, maka dapat dicapai sistem yang baik kepada masyarakat, seperti pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan dan harus dijalankan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Baiklah, untuk yang kedua yaitu contoh beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik. Barang atau jasa publik merupakan barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu yang tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu lain, tanpa mengurangi manfaat dari barang dan jasa tersebut, serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Untuk contoh barang publik itu seperti udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, jaringan TV, dan radio. Untuk contoh jasa publik yaitu seperti pelayanan rumah sakit atau puskesmas, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan seperti TNI Polri, dan pelayanan pasar. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Karena itu akan membuat mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik, sehingga membuat produsen tidak lagi mau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dikarenakan dapat merugikan mereka sebagai produsen dan juga akan membuat nilai atau harga dari barang atau jasa tersebut tidak terkendali atau tidak rasional. Baiklah, kita masuk ke poin nomor 4, yaitu mengenai maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah bermakna yaitu barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan untuk eksklusivitas yang rendah bermakna produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang consumption dalam barang atau jasa? Barang atau jasa dapat dilihat dari segi pemanfaatannya, atau dengan kata lain, barang atau jasa memiliki karakteristik consumption. Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi apabila barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan
tanpa saling menghilangkan manfaat antara pengguna yang satu dengan yang lain. Sedangkan untuk individual consumption, apabila barang atau jasa memiliki eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan ke dalam kategori barang atau jasa privat. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 6 mengenai paradigma pelayanan. Dalam paradigma All Public Administration atau yang disebut dengan OPA, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Cara pandang yang demikian tidak mengejutkan, karena pada saat itu sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan juga belum mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik. Yang ini terjadi pada masa New Public Management atau NPM. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. New Public Service (NPS) merupakan paradigma yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keperpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. Perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari All Public Administration atau OPA kemudian berubah menjadi New Public Management (NPM) dan seterusnya menjadi New Public Service (NPS). Baiklah, kita masuk ke poin nomor 7, yaitu mengenai perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dengan tujuan untuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pelayanan privat adalah bentuk pelayanan yang dimana lebih mementingkan kebutuhan individu. Dalam hal ini, mereka menganalisa terlebih dahulu menurut mereka apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau selera dari setiap individu atau pelanggan. Baiklah, kita ke poin nomor 8 mengenai kontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik seorang ASN. Kontribusi ASN dalam memperbaiki pelayanan publik adalah dengan cara selalu melaksanakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari tekanan kerja, bebas dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga mampu melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mengikuti dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita ke poin 9, yaitu mengenai perbedaan etika dan etiket. Menurut Bertens, tahun 2007, perbedaannya antara lain: A. Etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika juga menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. B. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada ada atau tidaknya seseorang. Yang C, etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Untuk yang D, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.
Etiket sebagai ketentuan tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak ASN dalam melayani pengguna jasa sangat perlu mendapatkan perhatian dari organisasi dengan tujuan untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan, dan juga untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, dan untuk membina dan menjaga hubungan baik dan pengguna jasa. Baiklah, kita masuk ke poin 10 mengenai dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Menurut Alam 1989 dan Simongkir 1982, pemberian pelayanan kepada pengguna jasa ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yaitu yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang B, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain, dalam hal ini pengguna jasa secara baik dan wajar. Yang C, atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang D, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberi pertolongan. Yang E, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang F, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang G, yaitu self-control, artinya sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kita selalu berusaha tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran orang lain. Dengan kata lain, kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi pelanggan, terutama bersikap sabar terhadap pengguna jasa yang juga mungkin merepotkan, agar tidak kecewa, gusar, atau membuat orang lain marah. Sebaliknya, kita sama sekali tidak terpancing oleh sikap emosional yang pihak kita hadapi. Baiklah, kita ke poin nomor 11 mengenai tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Menurut Alam 1989 dan Simongkir 1982, ada beberapa manfaat dari etiket, antara lain yaitu A, komunikatif, yang arti memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Dalam hal ini yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik dan menjadi pendengar yang baik. Yang B, yaitu atraktif. Atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Dalam hal ini seperti selalu ada keinginan untuk menambah wawasan, memperkaya informasi, dan selalu memotivasi diri sendiri dengan membaca sejarah tokoh dunia. Yang C, yaitu respectable, yang berarti lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dalam hal ini kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang, menjaga perasaan, dan menjaga panggilan untuk orang lain. Yang D, yaitu self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam situasi. Contoh, harus tekun, berani diskusi, ikhlas, dan mudah bergaul dalam masyarakat. Demikianlah podcast Workbook Pelayanan Publik dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mendengarkan isi workbook ini, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tutor saya, Bapak Budianto Escape NS MHP. Sekali lagi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.